Baik teman-teman, saya buka kuliah umum kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore para semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syakira Delia selaku MC Kuliah Umum Manajemen Keuangan dengan tema Smart Financial Planning for Millennials. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dwi Kartika-Sari selaku Direktur Galeri Investasi Pelibatan, Ibu Yulinda selaku Manajer Eksekutif Galeri Investasi, Ibu Indra Novita selaku pemateri hari ini, Ibu Alfonsa Dian Sumarna selaku dosen pengampu mahasiswa kuliah umum hari ini, Bapak Muhammad Zainuddin sebagai moderator, dan juga selamat datang kepada seluruh peserta kuliah umum pada sore hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib peserta. Oke teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman teknis. Mungkin saya ambil alih ya teman-teman untuk hari ini. Nah, adapun untuk peraturan atau tata tertib untuk kuliah tamu hari ini, saya kurang lebih ya selama proses webinar atau kuliah umum ini dilarang untuk mengaktifkan atau unmute mute Zoom-nya. Jadi diharapkan untuk bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir untuk bisa mendapatkan sertifikat dan e-modulnya nanti. Lalu dan
ingat di akhir sesi kita akan ada door prize teman-teman. Jadi jangan meninggalkan Zoom sampai di akhir sesi. Oke teman-teman, saya ambil alih aja ya, izin Bu Alfonta, Bu Alfonsa dan Bu Indra Novita. Nah ini sepertinya sudah dibantu sama tim admin 1. Ya, mungkin lagi hujan ya teman-teman, jadi sinyalnya akan sedikit ada gangguan mungkin. Nah, ini ya tata tertib peserta. Yang pertama, pastikan perangkat komputer Anda tersambung dengan internet. Lalu peserta wajib memasuki link Zoom, ini tadi sudah. Seluruh peserta wajib menggunakan format nama lengkap underscore institusi. Seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Lalu seluruh peserta wajib menonaktifkan audio saat webinar berlangsung. Lalu apabila ada peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat box di Zoom. Jadi kalau nanti di saat pemateri menjelaskan, nggak masalah ya sembari jalan, teman-teman kumpulin aja pertanyaannya di chat Zoom. Ya, lalu link daftar hadir online akan dibagikan di akhir. Tadi ini malah di awal ya. Nggak apa-apa. Oke, lalu materi dan sertifikat akan dikirimkan kepada peserta yang sudah mendaftar melalui link yang tadi sudah diberikan. Oke. Terima kasih, admin. Boleh di stop share. Oke, bisa nggak ya saya yang stop share? Oke, ternyata bisa. Oke, teman-teman, kita masuk ke acara inti. Namun sebelum itu saya ada sedikit wejangan ya. Ke lapangan mengembala keledai. Yeah. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Biar di suasana dingin ini kita tetap terasa hangat. Jadi sedikit saya membacakan pantun agar teman-teman tetap terasa hangat di rumah masing-masing. Oke, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuah. Salam sembah, buka bicara. Selamat datang untuk semua. Oke, teman-teman, itu pantunnya sudah sedikit hangat atau belum? Oke, teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Zainuddin yang akan menjadi moderator pada siang hari ini ya. Perkenalkan ya teman-teman, karena kata Bu Novi kalau nggak kenal maka nggak sayang teman-teman, nggak sayang maka nggak cinta maka nggak jadian. Iya Mas iya. Den. Oke teman-teman, agar tidak memperpanjang mukadimah, sedikit saya bacakan apa ya, CV kali ya, CV atau latar belakang dari narasumber kita, Ibu Indra Novita SSMM. Beliau adalah PH, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kepulauan Riau. Ya, lalu beliau S1-nya di Malang di STI Stiba, lalu ya lalu S2-nya di Universitas Internasional Batam. Lalu saya baca yang terakhir aja ya tadi, beliau ya itu Kepala Kantor Perwakilan Kepulauan Riau PT Bursa Efek Indonesia. Sekarang ya Bu ya, jadi beliau juga salah satu partner kita di Galeri Investasi yang selalu mengisi sekolah pasar modal ataupun edukasi. Dan pada hari ini keren bisa mengisi acara kita pada hari ini, yaitu yang bertemakan Smart Financial Planning for Millennial. Wah, pas banget nih teman-teman. Saya rasa semua yang gabung pada hari ini adalah generasi-generasi milenial ya teman-teman. Oke, sekian untuk basa-basinya untuk saya. Selanjut saja kita ke pemateri kita yang sudah kita tunggu-tunggu, Ibu Indra Novita. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Ibu.
Terima kasih Pak Zainuddin, terima kasih juga Ibu Dwi, mungkin beliau belum hadir ya, Ibu Yulinda dan Ibu Alfonsa Dian atas undangannya. Saya sekali lagi diberi kesempatan ya untuk mengisi acara kuliah umum pasar modal. Nah, pada sore hari ini saya juga belum sempat menyapa ya teman-teman semua tadi. Ya, karena tadi juga saya sempat untuk mau masuk mengalami kendala teknis. Biasa ya kalau hujan ya, pasti sinyal agak ini susah gitu. Jadi saya mau menyapa teman-teman, adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya, dan yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan diberikan kelancaran ibadah puasanya sampai nanti akhir ya, sampai kita ketemu pada Lebaran yang akan datang. Dan juga lancar ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.13 ya. Baik, kita akan mulai saja. Izinkan saya untuk share materinya. Baik, sebentar. Apakah suara dan materi saya sudah bisa tampil dengan full, jelas, begitu? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik. Adik-adik semuanya, ini mahasiswa yang kebanyakan ya ada di hadapan saya ya. Mungkin ada yang sudah pernah mengenal pasar modal dan ada yang mungkin belum ya. Saya kurang tahu ini ada di semester berapa ya pelajaran pasar modal ya. Tapi yang jelas saya tahu bahwa pelajaran pasar modal itu sudah diajarkan mulai SMA kelas 10 ya. Sampai nanti kelas 12 itu ada pelajaran pasar modal. Karena saya seringkali juga diundang untuk mengisi ya di sekolah-sekolah ya, adik-adik semuanya. Jadi banyak dari SMA yang mengundang Bursa Efek Indonesia sebagai pembicara untuk memberikan materi tentang pasar modal. Nah, sebelum kita tahu biasanya kalau ke pasar modal itu pasti berhubungan dengan investasinya ya, pasti berhubungan dengan investasinya di pasar modal. Tapi sebelum kita tahu bagaimana sih nanti investasi di pasar modal dan apa saja produk investasinya, kita harus tahu dulu apa pasar modal itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti yang dikatakan Pak Zainuddin tadi, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kita harus tahu dulu pasar modal itu apa. Gitu ya adik-adik ya. Jadi pasar modal itu pada prinsipnya sama dengan pasar-pasar yang lain tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli. Tapi yang membedakan adalah siapa pihak pembelinya dan siapa pihak penjualnya, kemudian barang apa yang diperjualbelikan gitu ya. Jadi adik-adik, kalau di pasar modal itu siapa pihak penjualnya? Nah, dalam hal ini adalah pihak yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu perusahaan biasanya untuk ekspansi usahanya. Jadi perusahaan tersebut membutuhkan modal untuk ekspansi usahanya, memperluas bisnisnya dan lain-lainnya sehingga dia membutuhkan modal yang tidak sedikit. Kalau modal itu hanya 100-200 juta mungkin gampang ya bisa mencari pendanaan dari perbankan. Tapi kalau 100 miliar, 150 miliar dan lainnya, dari mana mencari pendanaan ini? Sementara kalau di perbankan kan mencari pendanaan tidak semudah itu juga ya. Pasti akan dilihat juga cash flow perusahaannya bagaimana, size perusahaannya bagaimana, debt to equity ratio perusahaannya bagaimana ya, kemampuan perusahaan untuk bayar hutangnya. Nah, kalau misalnya kemampuan perusahaan untuk bayar hutangnya istilahnya belum mampu begitu ya, kalau gampangnya. Nah, dengan hutang misalnya 100 miliar, nah pasti nggak di ACC. Jadi ada batasan-batasan tersebut adik-adik. Sehingga ada alternatif lain yang dilirik oleh pengusaha, dalam hal ini ownernya yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk mencari pendanaan melalui listing di Bursa Efek Indonesia, melalui proses yang namanya go public. Jadi, proses go public ini dengan cara menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada masyarakat umum, yaitu investor, pihak yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan instrumen investasi. Ini adik-adik ya. Jadi, penjualnya adalah sekali lagi perusahaan. Perusahaan ini karena listing di Bursa Efek Indonesia atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dia diberikan predikat sebagai perusahaan
TBK, yang artinya terbuka, yang tadinya sahamnya hanya dimiliki oleh ownernya, kepemilikannya itu yang tadi kan dijual itu adalah kepemilikannya. Yang tadi kepemilikannya hanya dimiliki oleh para pengusaha yang existing di dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika dia listing di Bursa Efek Indonesia, maka ada penyebaran kepemilikan di sini kepada publik, masyarakat. Jadi perusahaan ini ya untuk proses penawarannya tadi disebut go public, penawaran umum sahamnya. Saham tadi sudah saya katakan bahwa bukti kepemilikan perusahaan itu yang dijual. Misalnya untuk mendapatkan dana 100 miliar ya, perusahaan akan melepas sahamnya sebesar 10%. Ini contohnya saja ya, adik-adik, yang gampang-gampangnya aja supaya adik-adik ngerti prosesnya ya. Kalau membutuhkan dana 100 miliar maka akan melepas 10% perusahaannya, 10% kepemilikan perusahaannya atau yang kita sebut sahamnya. Maka sisa dari saham yang dimiliki oleh ownernya berapa? 90%. Nah, ownernya itu biasanya di dalam perusahaan kan ada perusahaan itu yang didirikan oleh keluarga, ada yang joint venture seperti itu ya, gabungan sesama rekan seperti itu ada. Nah, ini yang dimiliki ketika dia sudah dijual ke publik yang 10%-nya, maka yang dimiliki oleh existing pengusaha atau ownernya tadi, sisanya 90% adik-adik. Nah, ketika ada proses transmisi di sini, si investor dapat apanya? Dapat tadi beli kepemilikannya, sehingga dapat bukti kepemilikannya, dapat sahamnya itu ya, adik-adik. Nah, inilah inilah gambaran tentang proses IPO, Initial Public Offering, penawaran umum saham yang sering kita sebut prosesnya sebagai go public, menjadi perusahaan publik atau masyarakat. Nah, dalam hal ini investor itu siapa saja? Investor itu masyarakat umum. Apakah masyarakat umumnya hanya orang Indonesia? Tidak, ya. Kalau di pasar modal di seluruh dunia, yang bisa membeli produknya pasar modal itu adalah investor domestik dan investor asing juga, ya, adik-adik itu. Nah, apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal? Yaitu instrumen finansial, ya. Jadi instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana. Ini hanya 3 produk utamanya, adik-adik. Turunannya atau derivatifnya itu sangat banyak. Turunannya saham ada structure warrant. Kemudian jenis bentuk lain obligasi ya, ada SBR, saving bond retail, ada kalau yang syariah yang model obligasi ya ada suku ya, suku negara retail biasanya kita sebut ya. Kemudian kalau reksadana itu ada turunannya yaitu ETF, exchange traded fund. Nah, jadi adik-adik sudah kenal nih berbagai macam produk, tapi nggak bisa diajarkan dalam waktu yang singkat ya, paling tidak tahu 3 produk utamanya ini dulu gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian dana investasi real estate Indonesia, kemudian dana infrastruktur Indonesia itu juga dikelolanya di mana? Muaranya ada di pasar modal Indonesia. Jadi pasar modal Indonesia itu uang yang beredar di situ sangat banyak sekali adik-adik ya. Nah, ini adik-adik sudah tahu. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Pasar modal adalah tempat bertemunya tadi pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, dalam hal ini perusahaan tercatat, dengan investor. Nah, kalau di pasar-pasar biasa, biasanya kita kan ketemuan langsung ya. Kalau zaman dulu di pasar modal itu juga ketemuan langsung untuk jual dan belinya adik-adik. Sebelum adanya sistem online. Tapi saat ini nggak perlu lagi antara si perusahaan yang TBK dengan investor tadi, adik-adik ini masyarakat umum, nggak perlu ketemuan lagi untuk bisa membeli instrumen investasinya. Untuk bisa membeli sahamnya, bisa membeli obligasi, atau lain-lain produknya itu nggak perlu ketemuan adik-adik. Jadi bisa ketemu langsung virtual melalui sistem yang namanya online trading ya. Jadi Bursa Efek Indonesia menyediakan sistem perdagangan yang kita sebut dengan JATS Next G, Jakarta Automated Trading System Next Generation. Nah, itu adik-adik ya. Jadi sekilas tentang pasar modal seperti itu. Nah, kewajiban dari perusahaan tadi ketika dia sudah listing di Bursa Efek Indonesia, enak dong. Apa kewajibannya? Dapat dana, terus cuman gitu aja. Setelah itu apa kewajibannya terhadap investor? Yaitu membagikan dividen. Dividen adalah laba bersih dari perusahaan yang dibagikan kepada investornya, biasanya setelah rapat umum pemegang saham tahunan, adik-adik. Setelah dirilis laporan keuangannya, maka nanti akan ada rapat umum pemegang saham tahunan. Gitu ya, adik-adik. Disitulah nanti bagi perusahaan
yang mencatatkan laba bersih, maka dia harus membagi tadi ya laba bersihnya atau yang kita kenali dengan dividen kepada para pemegang saham. Jadi adik-adik sebagai pembeli sahamnya yang kita sebut juga sebagai pemilik perusahaan karena yang dijual adalah bukti kepemilikan ya, adik-adik juga mendapatkan tadi dividen. Setiap tahun akan mendapatkan dividen. Tentu saja kita pilih perusahaan-perusahaan yang istilahnya labanya terus-menerus besar ya kan, dan macam-macam ya, nanti diajarkan pada saat adik-adik sudah buka rekening ya, misalnya nanti mau investasi saham seperti apa, nah nanti diajari itu cara memilih saham-saham yang baik gitu. Untuk pemula bagaimana? Nah, diajari cara membaca laporan keuangannya juga yang simple gitu. Nah, adik-adik jadi nggak perlu khawatir. Di hadapan saya ini mungkin ada mahasiswa yang bukan jurusan ekonomi, nggak masalah, nggak harus belajar ekonomi ya, 4 tahun misalnya kuliah di jurusan ekonomi ya, untuk bisa investasi di pasar modal Indonesia. Karena investasi di pasar modal Indonesia itu bukan hanya untuk yang jurusan ekonomi ya adik-adik ya, tapi untuk semuanya, karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya persoalan ekonomi gitu ya. Nanti saya akan ceritakan di slide saya yang berikutnya. Manfaat pasar modal bagi masyarakat adalah menciptakan lapangan kerja dan profesi, baik itu sebagai investor maupun sebagai pelaku pasar. Apa saja yang dihasilkan dari pasar modal Indonesia? Banyak sekali adik-adik, kita lihat nanti di struktur pasar modal Indonesia. Bagi investor, sarana kita untuk investasi. Bagi emiten, siapa emiten ini? Pihak yang melakukan penawaran umum saham, yang melakukan IPO tadi siapa? Perusahaan yang TBK tadi. Ini kita sebut sebagai emiten. Di sini manfaat pasar modal adalah penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Bagi pengusaha, ya sumber kita mendapatkan biaya atau modal tadi untuk ekspansi usaha gitu ya, memperluas bisnis perusahaan yang mungkin perusahaan itu mendapatkan tender yang besar atau mau memperluas usahanya lah pokoknya ya, jadi dia membutuhkan modal seperti itu. Kemudian bagi negara adik-adik, bagi negara menciptakan keterbukaan ya, kemudian profesionalisme, iklim usaha yang sehat. Nah, keterbukaan karena laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang TBK yang go public tadi ini wajib dipublikasi, adik-adik ya. Tentu saja untuk siapa? Manfaatnya untuk para investornya kita. Sebagai investor pembeli sahamnya, maka kita wajib tahu laporan keuangannya. Masa iya kalau misalnya kita nggak tahu laporan keuangannya, terus kita mau beli sahamnya, kayak beli kucing dalam karung ya istilahnya, nggak tahu produknya itu bagus atau tidak. Nah, sama seperti membeli saham perusahaan atau membeli perusahaan ya intinya. Nah, sama kita harus melihat bagaimana ROA-nya, bagaimana ROE-nya, bagaimana labanya, apakah tiap tahun terus meningkat. Nah, seperti itu ya. Kemudian melihat bagaimana PER-nya, price earning ratio ya kan. Nanti diajari itu adik-adik ya pada saat Anda mengikuti klinik investasi. Nah, gitu ya. Kemudian dikelola oleh para profesional yang ada di pasar modal, semuanya adalah lembaga-lembaga profesional. Nah, ini kesempatan adik-adik juga nanti untuk berkarir di pasar modal Indonesia. Kemudian hal ini juga menciptakan iklim usaha yang sehat. Karena apa? Laporan keuangannya saja dipublikasi, ada keterbukaan di sini. Ya, dipublikasi di mana? Di websitenya Bursa Efek Indonesia maupun di websitenya si perusahaan emiten itu sendiri, gitu adik-adik. Jadi semuanya bisa. Ya, meskipun bukan investor, mau lihat laporan keuangannya bisa nggak bisa karena ada keterbukaan tadi. Gitu. Sehingga hal ini menciptakan iklim usaha yang sehat. Nah, peran Bursa Efek, satu, membuat peraturan. Jadi kita regulatornya, kemudian menyebarkan informasi di bursa secara transparan. Tidak boleh ada hal-hal yang ditutupi. Kemudian menyediakan sarana perdagangan efek. Sekali lagi, kita sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek. Kalau adik-adik pengen tahu seperti apa sih analoginya Bursa Efek Indonesia, jadi bursa itu seperti mall, manajemen mallnya yang menyediakan outlet-outlet di sini, ya. Outlet-outlet di sini dalam artian adalah tempat investor atau adik-adik yang pengunjung mall untuk membeli tadi produk-produk investasi ini disediakan outlet-outletnya yang kita sebut dengan perusahaan efek atau sekuritas. Jadi, kalau mau membeli produk-produk investasi seperti tadi saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain tadi yang saya sebutkan, nah ini apakah langsung ke Bursa Efek Indonesia? Tidak bisa, adik-adik ya. Jadi,
harus melalui perantara, yaitu perusahaan efek atau yang kita sebut dengan sekuritas. Nah, Galeri Investasi Politeknik Negeri Batam kita sudah bekerja sama dengan PT Philips Sekuritas Indonesia. Tapi dalam hal ini, hari ini kita nggak ngajak Philips ya, karena ini waktunya untuk sharing bersama bursa ya. Mungkin nanti ketika adik-adik ada kuliah umum lagi mengundang Philips Sekuritas Indonesia gitu ya. Jadi bisa langsung investasi secara online adik-adik. Oke, kemudian mencegah yang dilarang di bursa, adanya kolusi, korupsi ya, seperti itu pokoknya ya adik-adik ya, pembentukan harga yang tidak wajar, yang menggerak-gerakkan harga, adanya insider trading, trading orang dari dalam ya, dari manajemen ya, dari pemegang saham pengendali, nah seperti itu enggak boleh adik-adik ya. Kemudian menciptakan instrumen dan jasa baru. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia menciptakan atau mengeluarkan produk investasi baru, maka ini peran Bursa Efek ada di sini. Kemudian mengupayakan likuiditas supaya perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, tadi sahamnya yang listing di Bursa Efek Indonesia tadi, diupayakan likuiditasnya supaya mudah ditransaksikan. Likuiditas dari kata liquid, cair, artinya mudah ditransaksikan, itu ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik tahu tadi ya, saya tadi sebutkan bahwa pasar modal itu sangat membuka lapangan pekerjaan adik-adik. Ini kalau adik-adik lihat di struktur pasar modal ya, sangat terbuka lebar lapangan pekerjaannya. Nah, ini ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas tertinggi di pasar modal Indonesia setingkat kementerian ya adik-adik ya. Ini Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang sekarang ini logonya sudah berubah menjadi ID Clear ya. Kemudian ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksinya. Kalau ini adalah lembaga clearingnya yang memeriksa hak dan kewajiban investor yang ngecek nettingnya dan segala macam. Nah, kalau ini yang menyimpan, adik-adik, menyimpan dan menyelesaikan transaksinya. Kalau ini Bursa Efek Indonesia adalah yang menyediakan fasilitasnya. Jadi tiga-tiganya ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi bisa menjadi satu kesatuan gitu prosesnya adik-adik, harus melalui tiga ini ya adik-adik. Nah, karena kita ini juga adalah yang membuat peraturan di pasar modal Indonesia, maka kita disebut sebagai self-regulatory organization ya adik-adik. Jadi tiga-tiganya ini yang membuat peraturan di pasar modal juga. Nah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi otoritas itu ada ini semuanya ini adik-adik ya. Kemudian perusahaan efek ada di mana? Di sini. Ya, perusahaan efek tadi yang kita sebut sebagai perusahaan sekuritas. Nah, di dalamnya ada penjamin emisi efek, manajer investasi, perantara pedagang efek atau broker dan lain-lain. Kemudian ada lembaga penunjang, ada kustodian, ada biro administrasi efek, ada wali amanat ya, ada pemeringkat efek. Nah, kustodian di sini ini adalah bank untuk penyimpanan. Jadi saat ini ada 16 bank konvensional yang digunakan untuk penyimpanan dana investasi nasabah ya adik-adik. Jadi terpisah dari rekening manapun dan ini atas nama nasabah sendiri. Nomor rekeningnya nanti diberikan namanya RDN atau RDI ya, rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Jadi dibukakan di bank adik-adik oleh sekuritasnya. Apakah saya perlu membuka rekening baru? Bu, tidak ya. Jadi yang langsung membuka rekening kan ya, artinya yang membantu adik-adik membuka rekening banknya adalah sekuritas gitu ya. Adik-adik cukup saja memiliki KTP, buku tabungan itu yang paling penting karena masih belum bekerja ya. Kalau bekerja ada NPWP itu adalah syaratnya untuk bisa membeli perusahaan. Kalau masuk di pasar modal Indonesia, maka adik-adik punya kesempatan untuk membeli perusahaan dan memiliki perusahaan. Cara yang paling cepat ya, zaman now, generasi milenial, cara yang paling cepat anak muda zaman sekarang untuk memiliki perusahaan, ya masuk di pasar modal Indonesia. Investasi di pasar modal Indonesia. Sekali lagi, saya mau ngulangi nih. Nanti ya, kita akan berikan ya, bagi yang bisa menjawab 10 pertanyaan dari Bursa Efek Indonesia, nanti di sesi tanya jawab aja ya. Nah, saya akan memberikan tabcast dari BNI untuk 10 orang yang isinya 20.000, nggak apa-apa ya adik-adik ya, tapi ada tabcast, ada tulisannya bursa buat kenang-kenangan buat adik-adik, bisa diisi ya, jadi uang elektronik ya, jadi bisa digunakan di mana-mana gitu ya. Oke,
Kemudian adik-adik ada profesi penunjang lain ya. Yang saya mau ulangi adalah di mana disimpannya kalau misalnya kita membeli instrumen pasar modal. Di sini ya adik-adik ya, di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksinya. Kalau uangnya adik-adik, dana investasinya disimpan di mana? Di bank kustodian ya, di custody-nya. Itu yang paling penting. Jadi terpisah dari rekening sekuritas dan lain-lain. Kalau dulu, zaman dulu memang ditransfernya ke rekening sekuritas ya, tapi kalau zaman sekarang bukan ditransfer ke rekening sekuritas karena lebih aman atas nama adik-adik sendiri rekeningnya ya, gitu. Kemudian profesi penunjang yang lain, akuntan, konsultan hukum, penilai, ini semuanya diperlukan pada saat laporan keuangan dan lain-lain ya adik-adik ya. Jadi ini lembaga-lembaga yang menunjang. Kemudian yang namanya investor itu ada institusi dan retail ya. Tadi udah tahu ini emiten ya, perusahaan publik, dan emiten juga bisa mengeluarkan reksadana ya, obligasi juga. Nah ini investor itu ada dua tipenya, yaitu investor retail dan investor institusi. Kalau retail artinya perorangan seperti adik-adik ya. Jadi investasi atas nama adik-adik sendiri. Kemudian kalau institusi artinya atas nama badan hukum ya, perusahaan. Adik-adik mungkin punya perusahaannya, papa mamanya, orang tuanya ya, boleh. Jadi buka rekening atas nama perusahaannya. Baik. Nah, ini kita sudah masuk nih. Kenapa sih kok kita itu perlu investasi? Adik-adik, kalau adik-adik lihat, ini angka inflasi ya, yang dibuka dari tahun 2006 ke 2080 ya, data dari Badan Pusat Statistik. Ini angka inflasi kita seperti ini nih, adik-adik, naik turun seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah indeks harga konsumen, IHK, ini biasanya dipakai untuk menentukan angka inflasi di suatu daerah ya, adik-adik ya. Nah, apa hubungannya antara inflasi dengan investasi? Gitu ya. Apa hubungannya kalau begitu? Nah, investasi itu apa? Inflasi itu apa sih? Kalau yang ekonomi ya kan pasti udah ngerti ya inflasi ya. Ketika melihat harga-harga umum ya, harga-harga barang secara umum terus-menerus naik, maka mata uang kita nilainya yang turun gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai inflasi gitu ya. Dan pengertian-pengertian yang lainnya. Tapi yang paling gampang adalah ini. Harga barang naik pasti tentu saja diikuti oleh harga jasa ya. Karena yang jual jasa, karena harga barang untuk beli barang naik ya maka menaikkan harga jasanya kan. Seperti itu kan. Jasa Gojek kah, jasa tukang laundry kah, atau apapun ya. Kalau harga barang naik di pasaran ya pasti semuanya ikut naik gitu ya. Nah, dengan kata lain, uang kita, nilai mata uang kita turun nilainya terus-menerus gitu ya. Maka disinilah kita perlu investasi. Apa sih investasi itu? Investasi itu adalah mengelola aset atau harta yang kita punya saat ini. Ada yang pengertiannya mengorbankan harta atau apa ya untuk saat ini. Nah, gampangnya ini adalah seperti ini. Mengelola aset atau harta kita yang kita punya saat ini sehingga aset atau harta yang kita kelola tersebut dapat menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Itu intinya. Kalau menurut direktur saya, Pak Niki Hogan, yang menerbitkan buku Yuk Nabung Saham, dan menerbitkan buku-buku investasi yang lainnya yang bagus ya adik-adik, bisa beli di Gramedia atau yang lainnya. Ini saya nggak jualan buku, tapi kalau adik-adik mau berminat baca, silahkan beli bukunya di Gramedia. Nah, itu akan menyadarkan adik-adik ya, Who Wants to be Millionaire, ya, kemudian Who Wants to be Investor, ya, bukunya Warren Buffett itu banyak sekali inspirasi dari situ ya. Kalau menurut Pak Niki Hogan, apa sih hakikat investasi sebenarnya? Hakikatnya adalah mengamankan aset supaya aset tersebut tidak hilang dimakan waktu. Kalau aset yang kita kelola tersebut menghasilkan keuntungan, maka itu sudah bonus buat kita. Jadi, itu ya. Jadi itu yang kita amankan, ya, yang kita kelola adalah aset kita. Itu. Nah, investasi itu kenapa penting adik-adik? Investasi adalah salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi juga berperan penting sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional kita atau PDB kita, produk domestik bruto. Karena investasi memiliki hubungan yang positif dengan PDB, dengan pendapatan nasional kita. Kalau investasi naik, maka pendapatan nasional kita naik. Jika investasi kita turun, maka pendapatan nasional kita juga turun. Inilah yang menyebabkan pemerintah itu fokus untuk mengundang investor asing maupun investor yang domestik dari dalam negeri sendiri untuk berinvestasi sebanyak-banyaknya di Indonesia, membuka lapangan kerja, ya kan, membuka banyak
Kalau misalnya investasi itu kan di dalamnya ada penghasilan dari investasi, kemudian ada pajak, pendapatan pajak di situ. Maka ya inilah investasi memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan nasional kita, adik-adik, gitu ya. Maka investasi itu penting. Selain tadi manfaat untuk pribadi adalah mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Bagi yang memiliki pendapatan tetap, tentu saja inflasi itu adalah bencana. Karena apa? Yang kita terima sebulan-bulannya, tiap bulan ya, itu selalu sama gitu kalau gajinya tetap ya. Sementara harga barang di pasaran naik terus-menerus, harga jasa juga naik gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menghadapi inflasi, mengubah pendapatan tetap kita menjadi investasi jangka panjang untuk melawan adanya inflasi, adik-adik. Nah, ini adalah investor terkenal. Kalau adik-adik sudah investasi di pasar modal, biasanya tahu dengan Warren Buffett ini. Nanti boleh dibaca seperti apa Warren Buffett itu. Mulai 11 tahun ya, usia 11 tahun, kalau kita masih main layang-layang, dia sudah investasi. Ya, 11 tahun tuh kalau di Indonesia masih kelas 5 SD, dia sudah bisa investasi. Bahkan anaknya teman saya juga baru lahir sudah bisa dibelikan saham atas nama pribadinya, itu kalau di luar negeri. Tapi kalau untuk di Indonesia peraturannya memang sampai saat ini yang sudah memiliki KTP dan dinyatakan dewasa artinya ya bisa berinvestasi di pasar modal gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika dia orang yang salah satu terkaya nomor 3 di dunia dari hasil investasi saham, maka dia juga mengeluarkan kata-kata filosofi yang menyadarkan kita betapa pentingnya sih investasi itu. Seperti ini, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Ya, seseorang yang sekarang ini pengen duduk berteduh di bawah pohon ongkang-ongkang istilahnya seperti itu ya, otomatis dia sudah harus menanam pohonnya sejak lama. Nah, makna yang terkandung di dalamnya apa sih yang berhubungan dengan investasi ini? Yang memotivasi kita, seseorang yang mau financial freedom, ya bebas dari ketakutan finansial, kemudian sekarang ini bisa enak-enak ya membelanjakan uangnya ya, artinya itu bisa ada kemandirian finansial, otomatis dia sudah harus memiliki investasi sejak lama. Pertanyaannya, ketika kita baru tahu investasi saat ini, apakah ada kata terlambat untuk investasi? Tidak, adik-adik ya. Jadi ketika Anda mengenal investasi saat itu, disitulah Anda sudah harus mulai berinvestasi seminimal-minimalnya yang Anda punya. Ya. Nah, kemudian ini time value of money, ini gambaran inflasi aja ya adik-adik ya. Nah, di tahun 2000, mungkin adik-adik ada yang belum lahir ya, 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini kan tahun, anggap saja di tahun 2020 ya. Uang 100.000 ini sama, nolnya ada 5, tapi cetakannya aja yang berbeda. Nah, tapi kalau ditukarkan dengan barang, dibelikan barang, 20 tahun yang lalu adik-adik dengan 100.000 pasti dapat barang lebih banyak. 10 tahun ke depan di 2010 pasti dibelikan lagi uang 100.000 ditukarkan dengan barang dapatnya lebih sedikit. Apalagi di tahun 2020 ya, paling tidak hanya dapat 2 item aja kalau misalnya dibelikan apa tadi beras ya, sembako misalnya paling beras sama minyak ya kan. Nah, itu uang 100.000 paling hanya dapat itu ya enggak. Jadi karena harga barang terus-menerus naik karena ada inflasi tadi. Ya. Jadi ini adalah konsep uang menurut waktu. Nah, ini cuma mau ngecek inflasi aja sih sebenarnya nggak penting ya adik-adik ya. Ini bulan puasa kok yang dikeluarkan makanan ya. Tapi ini untuk ngecek inflasi aja. Di tahun 97 harga Big Mac ini adik-adik itu hanya 4.600. Adik-adik pasti belum lahir ya. Nah, di tahun 2001 ini harga Big Mac udah jadi 35.000. Ini belum ditambah french fries, coke-nya ya kan. Dalam 24 tahun ya adik-adik ya. Ini pertumbuhannya kalau adik-adik lihat di sini. Nah, ini 661%. Per tahun kenaikannya 28%. Tapi adik-adik tetap beli ya. Nah, meskipun ini adalah bahan makanan orang Eropa, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia belum ketemu yang namanya nasi, nah ini ya pasti masih lapar, belum kenyang gitu. Ini cerita beras di Pulau Jawa adik-adik ya, karena kan sentra penghasil beras juga ya. Nah, Jawa, Sumatera seperti itu. Di tahun 2011 ini harga berasnya hanya 7.890. Sementara di tahun 2021 harga beras sudah jadi 12.000. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun pertumbuhan harga berasnya ini 52,72%. Sementara per tahun kenaikannya 5,27%. Ini inflasi harga beras. Harga gula juga seperti itu. Tahun 2011 hanya 7.000 per kilo. Di tahun 2021, 12.650. Dalam kurun waktu 10 tahun,
ya 80% pertumbuhannya, lebih dari 80%, atau per tahun kenaikannya 8%. Nah, investasi kemana sih kalau kita itu pengen beruntung, ya kan? Nah, ini loh adik-adik, kalau tadi dibuka angka inflasi kita, kemudian dijumlahkan dalam kurun waktu 2009 ke 2020, ketemu rata-ratanya per tahun angka inflasi kita 4,34%, sementara bunga di tabungan hanya 1,9%. Nah, kalau misalnya adik-adik mau investasi, otomatis harus mencari return investasi, imbal hasil investasi yang bisa melebihi angka inflasi. Itu intinya. Nah, tabungan hanya kasih per tahun 1,99% ya, tapi potongannya ada yang 10.000, ada yang 15.000 ya. Makanya perbankan itu memang kaya ya adik-adik ya. Boleh adik-adik kerja di bank ya, karena memang kaya. Tiap bulan udah motongin dari rekening kita kan. Nah, kemudian kalau dibelikan emas, ini 5,61%, deposito 6,92%, ini di akhir 2020 ya adik-adik ya. Kemudian obligasi negara 8,14% dan saham 9,24%. Kalau adik-adik lihat, ya pergerakannya seperti ini. Yang namanya investasi ya, pasti ada naik turunnya, fluktuatif ya, dipengaruhi oleh yang paling besar adalah supply and demand, penawaran dan permintaan itulah ya, hukum penawaran dan permintaan. Selain faktor-faktor yang lain adik-adik, seperti suku bunga, kemudian faktor politik, ekonomi, dan lain-lain, itu pasti mempengaruhi yang namanya investasi. Oke? Nah, kalau adik-adik punya uang 100.000 di tabungan, punya uang 100.000 mau dimasukkan tabungan, otomatis 11 tahun ya, antara 2009 ke 2020, dapatnya 121.000. Kemudian kalau dibelikan emas, dapatnya 172.000, dan kalau dibelikan deposito, dimasukkan deposito negara, nah ini masuk dapatnya 195.000. Sementara kalau dibelikan obligasi negara, ya produknya pasar modal Indonesia jadinya 218. Dan kalau dibelikan saham yang paling tinggi yaitu 242.000 jadinya. Nah, adik-adik yang namanya saham itu pasti ada naik turunnya ya. Nah, adik-adik juga harus tahu itu. Kita harus tahu resiko naik turunnya ya. Oke, kemudian ini yang terjadi di tahun Februari, masih di Februari ya, di 2001 ya. Ini karena kan inflasinya ada penurunan ya adik-adik ya, nggak inflasi kita. Nah, kalian lihat adik-adik bahwa di sini ini ada saham, ada penurunan ya, ini di bulan Februari. Nah, karena kan fluktuatif ya, nanti juga pasti naik lagi. Kita jangan lupa bahwa return investasi saham di tahun 2018, nah 2 tahun yang lalu ya adik-adik, berarti ya hampir 3 tahun lah ya, masih di bulan April ya sekarang ya, 2 tahun lebih 4 bulan lah ya. Nah, itu kita pernah menduduki nomor 1 dengan imbal hasil lebih dari 365% per dalam kurun waktu untuk investasi jangka panjang ya. Nomor 1 yang tingkat imbal hasilnya atau return investasinya tertinggi di dunia. Itu adalah pasar modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita harus bisa mengembalikan kejayaan itu ya adik-adik ya, karena memang kondisinya pandemi ya pasti ada penurunan, tapi kalau misalnya kita investasi jangka panjang, nah kita nggak perlu khawatir. Ini ya, ini yang terjadi kalau di tahun 2021. Oke. Nah, seperti apa sih contohnya kalau investasi saham jangka panjang? Nah, contohnya ini adik-adik. Tahun 2001 adik-adik punya uang 4,2 juta mau dibelikan saham Apple atau mau dibelikan iPod untuk mendengarkan musik. iPod ini produksinya Apple, adik-adik. Dengan 4,2 juta atau $399, adik-adik dapat 1 unit iPod untuk mendengarkan musik saja. Tapi kalau saat itu adik-adik udah ngerti investasi, maka akan memilih membeli saham Apple Incorporation dengan kode sahamnya APPL ya. Nah, dengan uang yang sama adik-adik dapat 333 lembar saham dengan harga per lembarnya $1,2. Di tahun 2021 apa yang terjadi? Saham Apple sudah berubah harganya dari $1,2 menjadi $485,04 per lembar. Kalau adik-adik punya 333 lembar, maka uang adik-adik udah jadi 161.518 kalau dirupiahkan dengan rate USD per $1 ya. Itu adalah 14.229, maka uang adik-adik sudah jadi 2.298 juta lebih. Ini sudah bisa dibelikan BMW 3 Series ini ya, mobil BMW adik-adik. Karena dalam kurun waktu 20 tahun, ini kalau investasi jangka panjang ya, andaikan saat itu adik-adik sudah lahir dan punya uang 4,2 juta, maka sekarang udah jadi 2,2 miliar. Ya, dalam kurun waktu 20 tahun pertumbuhan Apple ini ya,
yang memproduksi iPod, iPhone, iPod ini ya, MacBook dan lain-lain ya. Nah, ini 40.320%. CAGR-nya, imbal hasil investasinya per tahun 37%. Nah, bank kasih berapa, deposito kasih berapa, ya kan? Nah, ini contoh-contoh nabung saham jangka panjang adik-adik. Oke, nah itu tadi sayangnya nggak listing di Bursa Efek Indonesia. Maka kita harus mengutamakan dulu dong sebelum investasi dengan dolar di luar negeri, ya harus investasi dulu di pasar modal kita. Potensinya sangat besar adik-adik. Uang yang beredar di pasar modal Indonesia sangat besar. Ya, maka kita harus satu nasionalisme dan cinta Indonesia, membuka lapangan kerja yang banyak ya adik-adik. Nah, ini kalau tahun 93 adik-adik diberikan pilihan, punya uang 8 juta ya. Mau beli motor Tiger atau membeli saham Astra International Tbk. Kode sahamnya 4 huruf ASII, ini yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, dengan uang yang sama, adik-adik kalau beli saham Astra maka dapat 500 lembar saham dengan harga penawarannya per lembar saham Rp16.000. Apa yang terjadi di tahun 2020? Nah, harganya per lembar sebelum stock split pemecahan harga saham Astra itu menjadi 574.375 per lembar. Dikalikan 500 lembar, maka uang adik-adik udah jadi 287 juta ya, Rp187.000. Nah, itu ya, sudah bisa dibelikan mobil adik-adik. Dalam kurun waktu 28 tahun, nah, pertumbuhan Astra International Tbk ini ya, ini sekitar 3.490%. Imbal hasil per tahunnya CAGR-nya 14% adik-adik per tahun ini. Ya, dibandingkan dengan apapun tadi ya, investasi apapun. Nah, ini ngasih 14%, lebih tinggi ya. Itu untuk investasi jangka panjang adik-adik. Oke. Nah, itu Astra International. Sekarang ke IPO-nya Unilever ya. Pada saat IPO Unilever Tbk ini, siapa sih yang nggak kenal produknya? Tahun 82 ini dikeluarkan 9,2 juta lembar saham, adik-adik. Dengan harga penawarannya saat itu hanya 3.175 per lembar. Maka kapitalisasi pasarnya atau perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga penawarannya adalah 29,21 miliar. Itu tahun 82, bukan perusahaan ini bukan didirikan tahun 82 ya adik-adik. Pada saat IPO listing di Bursa Efek Indonesia-nya yang tahun 82. Jangan lupa, kita masyarakat Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sudah ada 270 juta jiwa lebih masyarakat Indonesia. Siapa sih yang nggak mengkonsumsi produknya Unilever Tbk? Pasti di pasar, Alfamart, Indomart, dan mart-mart yang lain pasti adik-adik mengkonsumsi semua ini produk-produknya ya, nggak bisa lepas ya dari kita. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini, uang yang beredar di pasar modal, kapitalisasi pasarnya ini adalah 267 triliun. Anda bayangkan seperti apa itu banyaknya, ini baru satu perusahaan. Ya, adik-adik. Nah, harga pasar saat ini karena ada stock split pemecahan harga saham ya. Dulu Unilever itu pernah 55.000 ya. Sekarang hanya 7.000-an di sekitar di bulan Februari ya, akhir bulan Februari. Sejak IPO sudah 39 tahun ya. Naiknya ini 1.734 kali Unilever ini ya, atau tumbuhnya 21% per tahun. Nah, minimal beli saham itu berapa sih? Sebelum slide saya selanjutnya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan di sini dulu. Minimal beli saham adalah 100 lembar atau satu lot. Ya, satu lot isinya 100 lembar saham. Maka kalau mau membeli Unilever Tbk, 7.000 dikalikan 100 lembar, 700.000. Ya, Anda bisa membeli perusahaan yang namanya Unilever. Artinya Anda juga disebut sebagai pemilik Unilever Tbk. Gitu, ya, keren nggak? Nah, ini dapatnya nih. Keuntungannya ini 21% nih per tahun. Itu adik-adik. Nah, ini perbedaannya antara nabung uang di deposito dengan nabung sahamnya perusahaannya. Ini deposito di Bank BRI ya, uang tunai ya 500.000 dengan nabung saham Bank BRI-nya sama setiap bulan 500.000. Mana yang lebih menguntungkan? Perbandingannya itu. Kalau bunga di deposito itu per tahunnya rata-rata antara tahun 2008 ke 2018, 10 tahun ya, rata-ratanya sekitar 6%. Bahkan kalau di sekarang ini bunga deposito turun ya adik-adik ya. Nah, di bawah 6%.
Nah, kalau adik-adik masukkan uang tunai di deposito 500.000 per bulan di Bank BRI, maka di akhir tahun 2018 adik-adik dapatnya Rp93.200.000. Tapi kalau adik-adik belikan saham per bulan Bank BRI-nya ya, saham Bank BRI, kode sahamnya BBRI ya, maka adik-adik di akhir 2018 akan dapat Rp211.500.000. Ini bedanya antara nabung membeli saham perusahaannya dengan nabung berbentuk uang, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita nabung Unilever, sahamnya Unilever, maka jadinya uang kita Rp174.500.000 ya. Nah, kalau mau membeli rumah yang 300 juta ini bisa nggak sih dari hasil menabung saham, misalnya menabung Unilever, membeli saham Unilever dengan 2 juta per bulan. Maka adik-adik ya, kalau adik-adik masukkan di deposito di bank, 10 tahun ya, uang adik-adik nabung 2 juta per bulan akan jadi 370 juta. 373 juta. Maka baru bisa membeli 10 tahun, membeli rumah ini. Nabungnya 2 juta per bulan. Tapi kalau adik-adik belikan saham Unilever, maka 7 tahun saja adik-adik sudah bisa membeli saham, membeli rumah dengan harga 458 juta. Kalau 10 tahun adik-adik nabung sahamnya Unilever, maka bisa membeli saham dengan membeli rumah dengan harga 698 juta. Kalau di sini adik-adik jual pada saat naik di sini ya, ini, maka uang adik-adik udah jadi 801 juta nih. Rumahnya bukan 300 juta lagi, tapi 801 juta. Itu kita lihat perkembangan ya, nabung saham itu seperti apa. Karena growth ya, atau pertumbuhan bunga deposito itu hanya 6% per annum per tahun. Sementara harga rumah naiknya 8% per tahun minimalnya. Bahkan kalau di Batam bisa lebih 10%. Ya kan? Nah, ini perbedaannya. Jadi yang paling cepat siapa? Pertumbuhan harga rumahnya dulu. Harga depositonya kalah. Ya. Jadi nggak sampai-sampai nanti beli rumahnya ya. Kalau cuma nabung uang tunai saja. Tapi memang kalau di tabungan lebih adik-adik ya. Karena seperti ini ya grafiknya cenderung seperti ini, nggak naik turun. Ya mungkin adik-adik merasa lebih safe gitu ya. Padahal tapi sebenarnya ada inflasi juga gitu ya. Nah, kalau di pasar modal mau lebih safe ya harus investasinya jangka panjang. Kalau terpengaruh fluktuasi sesaat seperti ini ya adik-adik bisa jual pada saat harga rugi malah dijual itu ya. Jangan. Tapi kalau investasi jangka panjang nah biasanya akan menghasilkan lebih tinggi. Oke? Nah, adik-adik apa sih sebenarnya yang dari tadi kita bahas tuh saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan perseroan atau perusahaan. Jadi bukti kepemilikan yang kita beli adik-adik dan kita berhak klaim atas kekayaan dan penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Artinya membeli saham sama dengan menjadi pemilik perusahaan. Minimal beli saham adalah 1 lot 100 lembar saham. Jadi kalau kita beli sahamnya Unilever, maka kita disebut sebagai pemilik Unilever. Membeli sahamnya Bank BRI, maka kita disebut sebagai pemilik Bank BRI gitu. Kalau dulu saham itu ada warkatnya adik-adik. Ada bentuknya seperti ini sertifikatnya ya. Kalau sekarang sudah menghemat sumber daya alam ya, kemudian menghemat waktu, tidak ada pencetakan dan segala macam ya kan, menghemat resource ya tadi ya sumber daya alam. Maka sekarang ini saham sudah nggak dicetak lagi dalam bentuk warkat, tapi dicetak dalam bentuk scriptless tanpa warkat dan dicetak secara digital. Nanti adik-adik akan menerima statement of account setiap bulan ya, adik-adik ya, laporan rekeningnya setiap bulan ya. Nah, itu masuknya ke email. Sejak 21 Juli tahun 2000 sampai sekarang ya, udah 20 tahun, itu sudah nggak dicetak lagi. Tapi kalau mau dicetak boleh nggak? Boleh, misalnya mau dijadikan mahar pernikahan. Hari gini ya, kita yang cowok mau menikahin cewek nih ya, kalau diberikan uang tunai, wah pasti apa adik-adik? Pasti habis ya, udah dihias cantik-cantik di figura ya kan, maharnya nanti diambil lagi gitu ya. Nah, padahal buat kenang-kenangan seharusnya lah. Kalau misalnya 5 juta tadi ditaruh sebagai mahar seperti itu udah dihias cantik-cantik ya, kan sayang ya hiasannya mau dibongkar lagi, uangnya kemudian akan digunakan untuk apa. Tapi kalau diberikan dalam bentuk perusahaan, kita harapkan
kita belikan perusahaan misalnya 5 juta gitu ya maharnya dalam bentuk perusahaan Unilever kah, Bank BRI kah, atau apapun ya, sesuai dengan keinginan adik-adik perusahaan-perusahaan yang bonafit, kita harapkan setiap tahun perusahaan tersebut berkembang. Selain harga sahamnya yang meningkat, juga dapat dividen. Maka dari 5 juta bisa menjadi 15 juta adik-adik ya. Nah, siapa sih hari gini cewek yang nggak mau dinikahi dengan diberikan perusahaan loh, yang diberikan ya kan? Nah, itu ya. Terus manfaat berinvestasi di pasar modal itu apa? Capital gain ya. Jadi ada keuntungan, adik-adik akan mendapatkan selisih ya, keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual sahamnya. Ya, kalau misalnya belinya harga saham di Rp100 mungkin per lembar, maka kemudian adik-adik mau jual di harga pada saat harganya naik 1.000, maka keuntungannya ini per lembarnya adalah Rp900 dikalikan berapa banyak lot yang Anda punya. Oh ya, kemudian harga beli saham tadi berapa minimalnya untuk beli saham satu lembarnya berapa? Rp50 adik-adik. Dikalikan minimal beli saham itu satu lot 100 lembar, maka Rp5.000 saja sudah bisa membeli perusahaan, membeli saham. Tuh, bayangkan, 5.000 jajannya anak mahasiswa, wah lebih. Satu hari bisa 100, bisa 150.000 ya kan. Nah, ini 5.000 saja udah bisa beli perusahaan adik-adik. Gitu. Kemudian adik-adik akan mendapatkan ini manfaat lain dari adanya aksi korporasi ya. Ada dividen tadi ya, yang laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham, kemudian juga ada pembagian saham bonus ya. Kemudian kalau pada saat ada stock split, pemecahan harga saham, maksudnya harga sahamnya terlalu mahal, misalnya contohnya Unilever tuh, harga sahamnya udah misalnya 80.000 contohnya, maka di stock split supaya liquid, mudah ditransaksikan ya, banyak yang beli. Kalau harga mahal kan nggak banyak yang beli nih. Supaya banyak yang beli, nah maka stock split 1/10, jadi harganya 8.000-an aja. Nah, antara 80.000 dengan 8.000 mana yang lebih murah ya? 8.000 ya, 8.000, maka di stock split 1/10. Nah, adik-adik tadi memiliki satu lot yang di harga 80.000. Nah, ketika dia stock split, maka adik-adik stock split 1/10, maka yang satu lot tadi menjadi 10 lot, dikalikan 100 lembar, maka menjadi 1.000 lembar. Nah, manfaatnya apa ini? Kan sama aja, Bu, harganya kan turun meskipun lembarannya lebih banyak. Manfaatnya, pada saat ada pembagian dividen, maka yang memiliki lembaran paling banyak ya, lebih banyak ya, diharapkan mendapatkan dividen lebih banyak. Karena biasanya dividen dibagi dalam bentuk per lembar uang tunai ya kan, mungkin Rp500, kalau lembarannya lebih banyak kan dapat dividennya lebih banyak tiap tahun gitu ya. Oke, kemudian kalau ada buyback, pembelian kembali saham di publik oleh perusahaan, misalnya perusahaan yang tadinya listing di Bursa Efek Indonesia karena membutuhkan modal, tiba-tiba dia istilahnya pengen go private lagi karena alasan tertentu, mungkin merasa modalnya udah banyak, udah kaya, kepengen go private lagi itu ya perusahaannya. Nah, ini bisa membeli saham yang beredar di publik lagi. Jadi biasanya investor, adik-adik sebagai investor akan diberikan penawaran harga yang lebih tinggi daripada di pasar reguler. Itu manfaatnya kalau ada buyback. Kemudian kebalikan dari buyback ada right issue. Hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru. Artinya pernah perusahaan itu misalnya udah pernah listing ya satu kali dengan menjual sahamnya 10% tadi. Kemudian perusahaannya di tengah jalan butuh modal lagi, maka dia mau jual lagi 10% lagi. Nah, berarti kan ada 2 kali nih dia menjual sahamnya ya. Adik-adik, yang kedua ini namanya right issue. Nah, hak untuk memesan efek terlebih dahulu diberikan kepada Anda, para investornya yang sudah existing. Nah, itu diberikan hak untuk memesan efek untuk membeli sahamnya duluan dengan harga yang lebih murah untuk membeli ya daripada harga yang berlaku di pasar reguler. Gitu. Itu manfaatnya. Kemudian meskipun Anda hanya punya satu lot saham, misalnya punya satu lot Bank BRI harganya 4.000, berarti 400.000. Nah, untuk membeli satu lotnya, Anda tetap berhak diundang dalam rapat umum pemegang saham, adik-adik ya kan, keren, bersama para investor-investor besar lainnya. Nggak ada yang tanya, berapa sih saham kamu? Nggak ada kok ya, adik-adik ya. Meskipun cuma punya satu lot, nggak ada yang tanya ya, adik-adik ya. Oke, mudah-mudahan waktu saya masih ada, Mas. Kalau misalnya saya bisa moderator ya, kalau misalnya saya bisa menjelaskan lebih detail sedikit lagi ya, adik-adik ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan reksadana? Nah, ini adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan oleh si manajer investasi dalam bentuk portofolio efek. Nah, diinvestasikan kemana? Ada 4 jenis reksadana.
Satu, ke pasar uang, kemudian ke pendapatan tetap, ketiga ke campuran, yaitu antara pasar uang dan pendapatan tetap, ya, serta saham, dan ada ke saham semuanya. Seperti namanya ya, kalau reksadana pasar uang berarti diinvestasikan ke pasar uang. Seperti apa pasar uang ya? Contohnya untuk dibelikan obligasi yang jatuh temponya kurang 1 tahun, kurang dari 1 tahun ya. Kemudian ke commercial papers yang lainnya ya adik-adik. Kemudian kalau pendapatan tetap contohnya diinvestasikan ke obligasi, ke dana pensiun ya, istilahnya pendapatan tetap. Dan kalau reksadana campuran ya antara pasar uang, pendapatan tetap, saham seperti itu. Sesuai dengan namanya, kalau reksadana saham pasti dikelolanya ke saham. Tapi adik-adik tidak membeli sahamnya secara langsung ya, tapi sudah membeli unit penyertaannya. Jadi kalau satuan dalam saham itu disebut dengan lot, ya adik-adik ya, membeli saham satuannya itu dengan lot, ya. Kalau reksadana unit penyertaan yang kita sebut dengan NAB, adik-adik ya. Jadi satuannya adalah unit penyertaan. Ingat-ingat ya, NAB nilai aktiva bersih. Nah, minimal beli reksadana itu berapa sih? Rp100.000. Nanti kalau misalnya saya diundang kuliah umum lagi tentang reksadana, saya siap ya adik-adik ya. Tapi karena waktu kita harus menjelaskan semua produk pasar modal ya, apa istilahnya yang umumnya. Nah, nanti waktu kita kurang ya adik-adik ya. Saya nggak akan bahas lebih banyak, tapi seperti itu adik-adik gampang. Jadi modalnya mulai dari Rp100.000 aja. Nah, seperti apa reksadana? Reksadana itu campuran dari berbagai macam produk seperti rujak. Wah, ini bulan puasa yang dikeluarkan rujak lagi ya. Enggak, ini hanya contoh. Jadi kalau reksadana itu sudah diolah seperti ini adik-adik, ada campurannya dari pasar uang, kalau reksadana campuran tadi ya. Nah, dari pasar uang, dari obligasi, dari apapun tadi. Kemudian kalau misalnya dikelolanya oleh manajer investasinya di saham, berarti ada saham Astra, ada saham Unilever, ada saham Bank BRI campuran gitu. Jadi enaknya beli satu unit penyertaan, isinya macam-macam gitu. Dan sudah dikelolakan oleh si manajer investasi gitu ya adik-adik. Oke, nah obligasi itu apa? Obligasi itu surat utang jangka panjang surat utang jangka panjang dan jangka menengah ya, dari jangka menengah dan jangka panjang yang bisa dipindahtangankan, artinya bisa diperjualbelikan lagi dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan sesuai dengan periode yang ditetapkan gitu adik-adik. Pada para pembeli obligasi biasanya kita sebut imbal hasilnya dengan kupon ya. Bunga itu kita sebut dengan kupon. Nah, untuk membeli obligasi dibutuhkan kalau untuk obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dijual oleh pemerintah, ini 1 juta. Tapi kalau korporasi atau swasta yang menerbitkan entah perusahaan, entah badan hukum yang lain ya, nah, ini harus beli dengan 100 miliar. Di mana bisa membeli obligasi? Sama dengan reksadana, bisa di perusahaan sekuritas, bisa di mitra distribusi yang lain, di bank, dan lain-lain. Ya, adik-adik. Itu obligasi. Seperti apa sih contohnya obligasi? Ini ORI 018 surat utang. Jadi pemerintah itu bisa mengeluarkan utang atau ngutang kepada masyarakatnya, adik-adik, yang bisa membeli obligasi tadi mulai dari 1 juta. Nanti pemerintah akan membayarkan imbal hasilnya biasanya 3 tahunan gitu ya. Nah, biasanya akan diberikan bunga setiap tanggal 15 setiap bulan adik-adik. Nah, kalau contohnya obligasi ORI ya yang punya pemerintah 018 yang baru diterbitkan, ini tenornya 3 tahun. Bunganya per tahun ya, ini bukan per bulan, bunganya per tahun 5,7%, tetapi dibagikan per bulan gitu ya. Nah, kalau Anda membeli obligasi, maka Anda turut andil dalam pembiayaan APBN dan penanganan COVID-19 ini untuk ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah 018. Kalau pengen yang syariah, maka belilah sukuk negara retail ya. Nah, itu bisa juga namanya andil dalam pembiayaan pemerintah ya. Jadi ini untuk masa penawarannya ya, kemudian ini untuk minimum pemesanan dan kelipatannya maksimalnya 3 miliar, kemudian batas waktu pembukaan rekeningnya kemarin, tapi kalau udah nggak dibuka batas waktunya seperti ini, apakah saya masih bisa membeli obligasi? Bisa, ditanya aja, pasti ada yang menjual obligasi juga gitu ya. Nah, ini tanggal distribusinya ya. Adik-adik, saat ini sudah ada 713 emiten ini per bulan Februari ya, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau adik-adik lihat di sini apa saja nih, pasti banyak sekali ya adik-adik. Nah, oh ya ini saya mau sampaikan ini ya. Nah, kalau misalnya adik-adik sering nabung ke bank, ini bank-bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya,
jadi juga bisa membeli saham banknya. Kalau adik-adik sering berbelanja ke mall, nah beli juga nih produk-produknya Alfamart, Indomart, ini saham-sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia semuanya. Kalau adik-adik sering mengkonsumsi ini, ya ada Indomie ya, produknya Indofood, ICBP ya, ada Sari Roti, ada es krim Magnum, Roma, dan semuanya Ultra Jaya. Nah ini semuanya listing di Bursa Efek Indonesia. Jangan hanya sebagai pengguna atau pemakai saja, tapi kita juga harus menjadi pemilik perusahaannya, ya. Nah, gimana caranya mahasiswa kalau misalnya masih belum bekerja, uangnya hanya sedikit terbatas dan dapat saku dari orang tuanya saja, apakah bisa membeli saham yang harganya 400.000 per lot, 700.000 per lot? Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Nanti kan dibukakan RDN, RDI tadi ya. Nah, adik-adik punya uang 50.000 rupiah, masukkan di RDN-nya dulu. Punya uang 100.000 rupiah, masukkan di RDN-nya dulu. Ketika sudah cukup 400.000 rupiah, pengen beli sahamnya Bank BRI, belikan saham Bank BRI-nya. Caranya gitu, ya, adik-adik. Jadi nggak ada potongan yang di RDN tadi itu nggak ada potongan. Kalau di bank konvensional itu ada potongan kelolaan giro, tapi kalau di RDN atau RDI tidak ada potongannya, adik-adik ya. Nah, ini adalah prinsip berinvestasi ya yang nggak boleh dilanggar. Harus mempergunakan dana lebih. Jangan menggunakan dana dapur atau dana pendidikan. Nggak boleh ya. Harus menggunakan excess fund. Kalau kita nggak punya dana lebih, gimana caranya? Ya harus kita setiap bulan bisa menyisihkan dana. Kalau kita nggak sisihkan dulu, kita ingatnya cuma pergi ke mall aja, nggak akan pernah yang namanya punya kelebihan dana. Ya, itu. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin ya. Harus product knowledge ya sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Kalau pengen investasi saham harus tahu detail seperti apa saham itu. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Kemudian kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Know your broker principle. Kemudian investasi secara berkala, nabung saham sedikit demi sedikit dengan orientasi jangka panjang. Adik-adik ya. Kemudian pahami, ini langkah-langkah investasinya, pahami tujuan investasi Anda, apakah untuk biaya pendidikan, mungkin S1 ingin S2, S3, dan lain-lain. Kemudian persiapan masa pensiun, ya, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian kenali resiko kita sendiri, profil resiko kita sendiri. Apakah Anda termasuk yang risk averter, orang yang nggak suka resiko, apakah yang termasuk moderate, mau menerima resiko, dan apa Anda yang termasuk risk taker, suka mengambil resiko. Kalau orang yang risk averter, artinya nggak suka dengan risiko, maka biasanya investasinya ke obligasi yang pendapatan tetap, suku seperti itu ya. Kemudian kalau Anda moderate, ya biasanya ke reksadana. Jadi masih ada naik turunnya, itu masih bisa menerima gitu ya. Nah yang namanya investasi dimanapun itu pasti ada naik dan turun ya. Kemudian kalau Anda risk taker yang suka dengan tantangan ya, biasanya investasinya ke saham, itu ya adik-adik ya. Nah kalau misalnya adik-adik itu investasi saham terlalu fluktuatif Bu, gitu. Saya sarankan tadi apa? Jangka panjang. Kalau mengikuti pergerakan setiap hari, setiap detik ya pasti bergerak. Tapi kalau jangka panjang sudah terbukti, kita pernah menduduki nomor 1 di dunia yang kasih return dalam kurun waktu 10 tahun 365%. Ya, tertinggi di dunia. Itulah ya, Amerika nomor 2 di dunia. Nah, sekarang kita masih kalah karena adanya COVID-19 ini ya, semuanya menurun. Kemudian pelajari alternatif investasi yang tersedia. Pahami risikonya, kemudian tentukan batas investasinya, jangan menggunakan dana-dana yang tadi yang saya sebutkan, yang bukan excess fund. Kemudian tentukan strategi investasi Anda, mau jangka pendek, jangka panjang, kemudian kalau misalnya turun 10% harus cut loss, atau apapun ya, kalau misalnya udah untung naik 10% misalnya, wah saya harus realisasi ya, misalnya seperti itu. Atau saya tunggu nanti dapat untung 5 tahun, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah itu jadi semuanya strategi masing-masing. Kemudian manfaatkan jasa profesional apabila Anda belum memahami instrumen investasinya dan pertahankan tujuan investasi Anda, jangan bergeser. Kalau pengen biaya pendidikan ya jangan berubah menjadi biaya untuk pergi ke mall ya. Nah, itu ya, jangan terpengaruh fluktuasi sesaat. Nah, itu yang diingatkan. Nah, waspada dengan adanya penipuan investasi. Jangan tergiur dengan yang menawarkan janji-janji palsu ya, kemudian menawarkan dengan cara memaksa atau membujuk rayu dan mengaburkan produk investasinya, harus benar-benar jelas.
waspada dengan modus investasi yang dengan replika, seperti produk yang berkedok MLM, kemudian adanya penguncian dana. Di pasar modal tidak pernah ada penguncian dana. Kapanpun Anda jual dan beli bisa, ya. Kemudian kapanpun Anda pengen cairkan bisa, ya. Waspada penawaran investasi dari perusahaan yang nggak jelas izinnya, cek di otoritas jasa keuangan karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan lembaga investasi ya, lembaga perusahaan investasi di Indonesia. Ingat, hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin ya perusahaan investasi di Indonesia. Kalau nggak mau buka websitenya, kring OJK 157 ya. Jangan sampai tertipu adanya bujuk rayu. Nah, ini yang penting nih. Sedikit lagi adik-adik ya, ini kisah sukses dari para investor Indonesia, Warren Buffett ya, berinvestasi saham sejak usia 11 tahun, kekayaannya lebih dari 60,8 miliar, orang terkaya nomor 3 di dunia, 2016, saat ini nomor 4 di dunia dari majalah Forbes ya. Sumber kekayaan mayoritasnya berasal dari investasi saham, kemudian gaya investasinya disiplin, sabar, value base ya. Kemudian Lo Keng Hong berinvestasi saham sejak tahun 89 dan bekerja sebagai karyawan bank ya di bagian tata usaha saja. Saat ini memiliki aset saham sekitar 2,5 triliun. Kalau trading dapatnya receh dan bisa bikin stres ya. Kalau pegang saham dalam jangka panjang dapatnya uang besar. Nah, ini dia memilih saham dengan melihat manajemennya apakah menerapkan good corporate governance atau tidak ya. Nah, kalau Giring Ganesha, Giring Niji mulai investasi di saham sejak tahun 2007, berencana keliling dunia di usia 50 tahun dari hasil investasi saham. Investasi saham dan reksadana saya pakai untuk DP rumah, sekolahkan anak, untuk menikahkan anaknya nanti juga siapkan tabungan saham dan reksadana. Sekolah mahal, rumah mahal, biaya nikah juga mahal. Ya, jadi harus nabung karena duit di tabungan akan tergerus nilainya. Ya, itu ya adik-adik ya. Nah, ini yang paling penting untuk pengelolaan keuangan sebenarnya. Saya masih butuh waktu sedikit lagi ya. Masa kecil Anda usia 0 sampai 15 tahun waktunya kita belajar dan bermain. Kemudian masa remaja dan mahasiswa usia 15 sampai 25 tahun ya. Waktunya menimba ilmu, menerima uang saku, hangout sama teman-temannya, mulai bekerja usia 25 sampai 30 tahun, mulai menerima penghasilan, menikah, traveling, menyalurkan gaya hidup, fashion dan lain-lain. Ini generasi-generasi milenial seperti adik-adik nih, usia 15 sampai 30 tahun. Tapi nanti di usia 30 tahun sampai 45 tahun, waktunya berkarir, akumulasi aset ya, punya anak ya, pendidikan anak juga dipikirkan menjadi beban kita, mencicil rumah, kendaraan, mengganti kendaraan seperti itu. Kemudian persiapan pensiun usia 45 sampai 55 tahun. Penghasilannya diharapkan meningkat, ya sudah meningkat. Tapi pendidikan anaknya juga meningkat karena apa? Yang tadinya SD, SMP, TK, ya kan? Nah sekarang udah SMA, udah kuliah, nah bahkan udah dewasa pengen menikahkan anak, ya kan? Nah ini beban dan tanggung jawab orang tua juga gitu. Kemudian biaya kesehatan meningkat, orang yang sudah tua biasanya lebih cenderung ke terganggu kesehatannya, sehingga juga perlu ya memerlukan biaya kesehatan yang tidak mahal, yang tidak murah, sorry. Jadi biaya kesehatannya mahal, cenderung lebih mahal gitu ya. Kemudian usia-usia seperti saat ini sudah apa adik-adik pengen melakukan perjalanan ibadah gitu. Nah, pengen mendekatkan diri pada yang ilahi. Bayangkan adik-adik, di usia pensiun lebih dari 55 tahun, tapi Anda tidak memiliki penghasilan apapun. Sementara biaya kesehatan meningkat, pengen liburan nggak bisa, pengen melakukan ibadah haji, umroh, kalau yang muslim ya, nggak bisa. Kalau yang Kristen ya, kepingin ke Yerusalem, yang Buddha kepingin ke Nepal gitu ya, asalnya Buddha dilahirkan, ingin melakukan perjalanan rohani ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, mohon maaf adik-adik, sebentar ya. Sebentar, sepertinya ada gangguan ya. Nah, sedikit lagi ya adik-adik ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita kita harus mengelola keuangan kita ya. Artinya kalau misalnya kita punya penghasilan 10%, nah bagaimana sih kita harus istilahnya kita harus memposting keuangan kita supaya kita itu bisa tadi untuk bisa
investasi ya. Kalau 10% kita pakai untuk hal-hal yang bersifat kebaikan ya. Kemudian 20%-nya, nah ini untuk dana darurat dan investasi adik-adik ya. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, improvisasi diri, mengikuti seminar ya, dan membangun aset yang produktif seperti saham, reksadana, obligasi, ETF dan lain-lain. Itu 30%-nya kita pakai untuk cicilan kita yang produktif. Jadi kalau mau investasi ada di sini. Kita kalau punya gaji 100%, adik-adik harus bisa seperti ini ya, posting pendapatan kita untuk supaya bisa berinvestasi ya untuk masa depan. Nah, kita harus seperti ini adik-adik. Bisa posting pendapatan kita masing-masing. 30%-nya untuk cicilan produktif seperti hutang pembelian aset, hutang pembelian kendaraan, laptop untuk menunjang kerja, dan lain-lain. Kemudian 40%-nya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan, minum, air, listrik, internet. Nah, seperti itu. Ini yang 40%-nya ya, adik-adik ya. Nah, seharusnya kalau kita punya dana 100%, kita harus posting bisa seperti ini. Kalau kita nggak sisihkan dana kita, maka kita tidak bisa sampai kapanpun tidak akan punya yang namanya simpanan. Nah, kalau membeli saham, ETF, reksadana, dan lain-lain, ini adalah produk-produknya pasar modal dan merupakan aset yang produktif ya adik-adik ya. Nah, kalau pendapatan kita kurang, apakah kita bisa menerapkan angka-angka ini? Bisa, asalkan kita bisa menurunkan gaya hidup kita, nggak gaya hidup mewah ya, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Mana yang benar-benar kita butuhkan? Kalau keinginan manusia tidak terbatas, tapi kalau kebutuhan manusia, nah ini yang harus kita dahulukan gitu ya. Terus kalau misalnya penghasilan kita kurang, ya kita harus bisa meningkatkan penghasilan dengan mengikuti seminar yang tadi ya, seminar atau kursus kita bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, itu. Kemudian pengelolaan keuangan yang cerdas adalah kunci keberhasilan kita. Pastikan ya kita selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Nah, investasi saham itu aman adik-adik ya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dilindungi oleh penjamin equity, yaitu Indonesia SIPF. Saham itu bukan judi. Saham itu 100% murni investasi. Karena membeli saham artinya investasi dengan jual beli perusahaan biasa. Sudah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 3 tahun 2011. Membeli saham itu tidak mahal. Mulai dari Rp5.000 sudah bisa memiliki satu lot saham itu ya, adik-adik ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekarang ini adik-adik ya. Silahkan follow akun Instagramnya @idx_kepri supaya adik-adik bisa mendapatkan informasi edukasinya ya adik-adik ya. Di Instagram kita juga sering kita posting untuk edukasi-edukasi. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Iya, saya agak maraton ya tadi ya, karena materi yang ingin saya sampaikan banyak sepertinya ya, Mas. Iya. Iya, oke, baik. Ibu, terima kasih untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman. Mungkin suaranya kurang besar, Mas. Oh. Sorry, Bu. Tes. Enggak, oke, saya harap suaranya sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Iya, benar, sebentar. Oke teman-teman, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Novi terkait dengan berinvestasi. Tadi ada obligasi, ada saham dan sebagainya. Ibu, kita langsung sesi tanya jawab ya Ibu ya. Ini sudah ada di fitur chat Bu. Saya coba bantu bacakan. Oh ya teman-teman yang belum isi absensi, mohon bisa untuk isi absensi. Sudah ada di fitur chat ya teman-teman ya. Oke, silahkan Mas. Oke, pertanyaan pertama mana ya? Bentar ya Bu. Ini ya, selamat sore. Putri Andini, selamat sore. Izin bertanya Ibu Indra Novi, melihat perkembangan ekonomi saat ini yang masih terus terhambat oleh COVID-19 atau COVID-19, apakah investasi apakah investasi saham masih menjamin untuk kita, Ibu? Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih dari Mbak Putri Andini ya. Nah, oke. Baik, langsung saya jawab aja ya Mas ya, satu-satu ya. Nah, Ya, oke, Bu. Ya,
Kalau yang namanya investasi saat ini kan memang yang namanya kondisi sedang pandemi, pasti orang-orang membutuhkan ya, masyarakat pasti membutuhkan uang cash ya, pasti membutuhkan uang cash untuk apa tadi ya, mempertahankan hidup ya, banyak perusahaan yang di layoff gitu ya, karyawannya banyak yang di PHK gitu-gitu ya. Nah, pasti banyak memerlukan lebih banyak menyimpan uang tunai gitu ya. Itu tapi kekhawatiran kita saja sebenarnya ya. Nah, mudah-mudahan pandemi juga nggak berlangsung lama gitu ya. Ini sudah 1 tahun lebih sih ya pasti. Nah, kita juga khawatir. Tapi yang namanya investasi sekali lagi itu perlu ya. Karena apa? Ketika situasinya seperti saat ini, harga saham sedang turun gitu ya adik-adik ya. Seharusnya kalau investor, yang namanya investor, justru membeli barang yang bagus di saat harga sahamnya turun, karena kan murah gitu. Barang yang bagus, dapat perusahaan-perusahaan yang bagus, yang biasanya menjadi incaran, nah sekarang harganya turun, kenapa tidak dibeli? Nah itu ya. Nah jawabannya seperti itu. Nah jaminan, kalau ditanya jaminan, yang namanya investasi, sekali lagi, ada fluktuasinya, naik turun. Nah, kalau misalnya Anda hanya terpaku dengan fluktuasi sesaat, maka ya bisa rugi. Karena apa? Nanti kan seperti ini terus kondisinya ya, naik turun terus. Nah, ketika baru 1 bulan, kemudian ada harga saham turun, mau dijual ya, pasti rugi. Tapi kalau investasi sedikit demi sedikit, tapi jangka panjang tadi, kita pasti kok adik-adik bisa melalui ya pandemi ini dengan baik ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter ya, fiskal dan lain-lain ya. Kemudian kalau adik-adik lihat, pada saat awal pandemi di 2020 bulan Maret, pertama kali pandemi, itu IHSG yang tadinya bisa 6.680 adik-adik ya, itu turun ke 3.900 levelnya ya, indikatornya itu. Jadi harga saham banyak yang mengalami penurunan dari 6 ribuan menjadi 3.900, bayangkan itu berapa persen turunnya. Saat ini kalau adik-adik tahu sudah jadi 6.000 lagi, bayangkan secepat itu. Coba kalau adik-adik memiliki kesempatan beli pada saat IHSG turun di 3.900. Sekarang Anda kaya meskipun di masa pandemi. Bayangkan, karena dalam sekejap saja sudah bisa naik ke level 6.000 lagi. Itu ya. Jadi hakikatnya kalau investasi jangka panjang, adik-adik, ini baru 1 tahun sudah bisa mengembalikan kondisi. Apalagi nanti setelah pandemi, ya pasti bisa ke 6.680 lagi. Bahkan diprediksi ya ketika pandemi usai bisa ke 7.000 indeks harga saham. Ya, indikatornya itu. Oke. Nah, itu ya jawaban saya untuk Mbak Putri Andini. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Harus investasi jangka panjang ya, gitu. Ya. Oke. Nah, justru malah peluang ya Bu sekarang ya Bu. Justru peluang karena harga saham turun. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya ini selamat sore Ibu Indra Novi, saya Reza Himawan. Nah, ini ya alumni. Izin bertanya Ibu, dari beberapa hal investasi yang Ibu jelaskan, yang paling Ibu rekomendasikan untuk kita sebagai pemula untuk memulai investasi yang mana ya Bu? Oh, mungkin dari yang tadi ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Tadi kan saya udah menjelaskan 3 hal ya adik-adik ya, saham, reksadana, obligasi ya. Nah, sesuai dengan keinginan adik-adik, yang paling murah tadi buka rekeningnya saham. Dengan 100.000 saja sudah bisa buka rekening saham atau reksadana tuh. Tapi kalau membeli obligasi itu harus 1 juta minimalnya ya kan. Nah, dari situ kita udah melihat. Jadi mana nih pilihan saya? Kemudian kalau saham, sekali lagi, kalau untuk investasi jangka panjang itu pasti menguntungkan. Ya, adik-adik. Jadi bukan hanya yang jual beli seperti itu, tapi investasi cenderung ke jangka panjang, mengikuti perkembangan dari perusahaan. Yang namanya perusahaan untuk mengelola bisnis kan pasti butuh jangka panjang ya, nggak bisa sehari 2 hari langsung menghasilkan keuntungan gitu kan. Tapi kita mengikuti perkembangan dari perusahaan tersebut. Kalau untuk reksadana, nah ini sama ya adik-adik ya. Kalau reksadana juga seperti itu, mungkin lebih safe. Karena apa? Ada manajer investasinya yang mengelola reksadananya.
Jadi adik-adik nggak apa ya istilahnya nggak mengelola sendiri. Oh, saya belum tahu kok saham-saham apa sih pilihan saya, dan dari satu unit penyertaan itu kan bisa bermacam-macam produk yang adik-adik beli. Jadi saran saya apa? Kalau mau beli saham tapi enaknya apa? Kita bisa menentukan. Oh, saya mau Unilever. Oh, saya mau Bank BRI. Saya mau beli Alfamart, Indomart. Nah, atau Ultra Jaya. Itu bisa menentukan sendiri. Tapi kalau beli reksadana nggak bisa. Kita langsung hanya bisa membeli unit penyertaannya. Bedanya hanya itu. Tapi kalau mau yang lebih aman, ya pilihlah mungkin awalnya ya yang nggak terpengaruh fluktuatif sesaat seperti itu, reksadana pasar uang boleh ya. Itu adik-adik. Jadi rekomendasi saya ya yang murah tentu saja ya. Saham dan reksadana bisa buka 100.000. Oke. Itu ya, Mas Imam ya. Pertanyaannya dari Mas Imam Jazuli. Iya, dari Mas Imam. Bukan Bu, dari Reza Bu. Oh iya, dari Reza Himawan ya. Iya. Baik. Oke. Imam bukan. Oke Bu, ini ada apa nih nah? Reda Adi. Ya. Izin bertanya Ibu Novi, saya mau menanyakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memulai investasi pada instrumen obligasi. Ibu. Iya. Kalau misalnya pada instrumen izin bertanya, kalau mau menanyakan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai investasi instrumen obligasi, oke ya. Oke, sebelum memulai investasi obligasi, saya tadi tidak tahu kalau di sini ini saya jawab juga pertanyaan dari Imam Jazuli, bagaimana kalau misalnya dari luar politeknik ya. Oke, nanti absennya boleh pakai absen politeknik saja, nggak apa-apa, tapi nanti pada saat ngisi alamat rumah ya ditulis aja ya tambahan dari pihak mana gitu ya, dari misalnya universitas mana, nanti kita bisa melihat di situ ya, kan ada ditanyakan alamat rumah gitu ya, itu Pak untuk Mas Imam Jazuli ya, silahkan menggunakan absensi yang sama ya. Tapi nanti di keterangannya ditambahin pada saat di alamat rumah aja ya, dari mana asalnya gitu. Nanti kita akan merubah datanya, nanti dibantu oleh Mbak Okta admin kami ya. Oke, kalau memulai investasi obligasi itu Anda harus tentukan dulu. Satu ya kan minimalnya mau obligasi pemerintah atau mau obligasi swasta. Obligasi swasta 1 miliar tapinya ya kan. Ya harus paling tidak membeli obligasi yang swasta ya. Jadi 1 juta. Jadi anak-anak muda juga bisa mengeluarkan uang 1 juta, anak muda zaman now ya kan, banyak yang sudah bekerja ya. Nah, satu nanti bisa obligasinya bisa belinya melalui bank atau perusahaan sekuritas ya, itu bisa adik-adik atau mitra distribusi yang lainnya. Yang jelas pastikan bahwa obligasi tersebut ya yang murah tadi dikeluarkan oleh negara seperti ORI 018, SBR, cek di mana DJPR ya, Direktorat Jenderal Pembiayaan itu adik-adik ya. Nah, kemudian kalau mau tanya lagi, satu di perbankan, kedua tadi di mitra distribusi yang lain dan di DJPR di websitenya ya. Kalau misalnya sekarang kan nggak lagi di launching, tapi di bank Anda tanya itu pasti bisa. Siapkan dananya saja. Nanti diajarin ya bagaimana kalau misalnya adik-adik mau membeli sahamnya, isinya apa saja yang harus diisi sama kayak pembukaan rekening biasa. Dan nanti setiap bulannya ya, ini kan jatuh temponya 3 tahun. Setiap bulannya akan dapat bunga. Kalau ORI yang 018 tadi, setiap tahun bunganya 5,7%. Tapi dalam 3 tahun itu bunganya di total, kemudian akan dibagi per bulan selama 3 tahun itu, adik-adik akan mendapatkan bunga. Biasanya dibayarkan setiap tanggal 15 masuk di rekeningnya yang didaftarkan. Itu aja sih. Terus kalau obligasi pemerintah pasti jaminan deh. Ya, pasti jaminan tidak ada gagal bayar. Tapi kalau obligasi korporasi ini masih ada kemungkinan gagal bayar, tergantung nanti ratingnya, triple A kah atau B plus kah, BBBB ya kan, BBB plus. Nah itu ada. Jadi di rating ya. Kalau obligasi seperti itu. Tapi kan kalau anak muda kan beli 1 miliar susah ya. Tapi kalau orang tuanya silakan ya. Itu sih kalau obligasi ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya mungkin bisa.
Oke, selanjutnya banyak ya Bu yang bertanya. Nggak apa-apa, saya sediakan waktu ya. Oke, selanjutnya Dwi Setiarestu izin bertanya, Bu, apakah untuk bisa sukses di saham, terutama saya pribadi sebagai pemula yang mulai tertarik dengan saham, mesti mengikuti cara yang seperti yang dilakukan, sama seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett. Bagaimana Bu Indra Novita sendiri? Apakah ada kiat-kiat suksesnya? Ya, asik. Oke, saya jawab dulu biar kalian kecewa nih. Wah, enggak ya. Jadi kalau untuk Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu tidak diperbolehkan investasi pada instrumen saham. Nah, kasihan kan ya. Jadi nggak boleh bertanya ke saya, tapi saya bisa memberikan saran gitu ya. Jadi kalau misalnya investasi, apakah mengikuti sarannya Warren Buffett? Nah ini, kalau saran yang baik itu pasti harus diikuti. Karena si Warren Buffett terbukti orang menjadi orang terkaya nomor 3 dari hasil investasi saham. Nah, caranya kan disiplin. Kalau disiplin masa nggak kita ikuti, ya kan? Nah, jadi yang diberikan tadi adalah udah cara-cara yang terbaik adik-adik ya. Nah, disiplin, sabar, ya kan? Karena apa? Cenderung ke investasi jangka panjang. Nah, kemudian dia melihat GCG-nya juga kayak Pak Lokeng Hong tadi ya. Kemudian melihat yang berdasarkan nilai perusahaan itu. Jadi bukan harga sahamnya yang mahal, tapi nilai perusahaan itu. Nanti diajarkan ya cara menilai perusahaan. Jadi kemudian adik-adik, kalau Pak Warren Buffett itu terkenal dengan sebutan investor jangka panjang, gitu, ya. Terus kalau misalnya saya sendiri, ya pasti seperti itu karena itu memang sudah disarankan ya oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, apa saja sih biasanya yang dilihat itu? Kalau misalnya melihat labanya ya, kemudian DER-nya, debt to equity ratio-nya ya. Kalau debt to equity ratio itu kan kemampuan perusahaan untuk bayar utangnya ya. Nah, kalau perusahaan yang memiliki DER-nya mungkin lebih dari 2 kali, nah itu dikatakan udah tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya melihat dari price earning ratio-nya ya, harga saham ini murah atau mahal sih? Nah, biasanya PER-nya kalau misalnya lebih besar dari 15 kali, itu dikatakan mahal. Nah, jadi prinsip-prinsip seperti ini nanti akan diajarkan pada saat edukasi lanjutan ya, adik-adik ya. Kemudian kita bisa melihat ROE-nya ya, ROE-nya kalau misalnya seperti apa, kalau ROA juga semakin tinggi semakin bagus, ROE juga seperti itu. Nah, itu nanti diajarkan adik-adik ya, cara-cara seperti itu untuk membaca laporan keuangannya. Jadi jangan sampai adik-adik kayak berhenti gitu motivasinya untuk berinvestasi. Tentu saja harus jangka panjang, gitu ya. Nah, kiat-kiat apa suksesnya? Tadi kiat-kiatnya itu tadi sudah ada langkah-langkah investasinya. Apa mau dibuka lagi ya? Satu ya, ada 8 langkah tadi ya. Harus ketahui juga perusahaannya seperti apa ya, perusahaan efeknya. Jadi bukan hanya diketahui mungkin PIC-nya saja, siapa yang menjadi yang membantu pada saat pembukaan rekening, tapi perusahaan efeknya juga harus dikenali, kemudian harus menyediakan dana excess fund ya kan, harus kemudian menentukan strategi investasinya mau jangka panjang, jangka pendek atau apa. Nah, itu tadi ya. Jadi materi ini adik-adik nanti akan saya share ya, akan saya bagikan di email ya. Akan saya bagikan di email. Jangan khawatir ya, nanti kita bagikan di email. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan? Kiat-kiat suksesnya tadi sudah ada ya, langkah-langkah berinvestasi jangka panjang itu yang lebih menguntungkan memang ya. Jadi Oke, Bu. kalau Sip. Bu, ya, ini yang terakhir ya, Bu. ya Muhammad siapa nih? Muhammad saya nggak Nurul tahu. Fikri. Muhammad Zulfikri. Ya. Izin bertanya, Bu, kenapa sebagian besar perusahaan yang baru saja IPO harga sahamnya cenderung meningkat? Wah, ini udah lebih ke teknis nih. Secara signifikan dalam jangka pendek ya, Bu. Seperti saham yang baru-baru ini IPO, harga sahamnya melejit bahkan sempat disuspensi dari Bursa Efek selama beberapa hari. Nah, Wah, ini lebih ke teknis nih, ini. Bu. Ini kayaknya sudah investor nih, Bu. Iya, ini investor ini. Oke.
Mas Muhammad Zulkifli atau Pak Muhammad Zulkifli ya, saya nggak tahu. Nah, oke. Jadi begini, memang cenderung pada saat IPO itu ada momentum, ya. Biasanya investor mengambil momentum, ya. Karena kan awal perusahaan itu misalnya dijual keluarnya harganya 500 perak ya perusahaan itu. Pasti diharapkan semakin hari akan semakin meningkat kan, bukan harga yang istilahnya saat itu dikeluarkan pada saat di launching kan. Nah, dia diharapkan kan besok-besoknya udah banyak yang mau membeli gitu kan. Nah, nanti pada saat selesai IPO, biasanya orang yang hanya mengambil momentum saja, memanfaatkan situasi pada saat IPO, istilahnya nggak niat untuk investasi jangka panjang, nggak ngelihat perusahaannya itu seperti apa, tapi kalau perusahaannya bagus, memang kinerjanya ya akan terus ya biasanya. Setelah IPO, justru malah harga sahamnya menurun. Nah, karena apa? Hanya mengambil momentum. Tapi orang-orang yang cenderung untuk investasi jangka panjang biasanya yang lebih beruntung sih. Gitu. Itulah kenapa kok ada setelah IPO kadang sahamnya juga turun. Karena apa? Orang hanya ngambil momentum saja. Gitu. Tapi kalau melihat harganya langsung naik, ya kan? Langsung naik tinggi. Nah, ini kenapa kok bisa yang melejit sempat disuspensi? Nah, Bursa Efek Indonesia itu memiliki auto rejection, ya. Jadi untuk mengendalikan tadi unusual market activity, aktivitas pasar yang tidak biasa, yang unusual. Nah, ini ada pembatasannya karena untuk melindungi investornya. Nah, kalau IPO kan justru kalau misalnya meningkat tinggi banget kan bagus gitu ya. Tapi Bursa Efek untuk mencegah adanya fluktuasi yang berlebihan tadi, itu punya yang namanya auto rejection system. Nah, harga saham yang antara misalnya 100 sampai 50 sampai 200 rupiah itu auto rejection-nya 35%. Kemudian harga saham yang berikutnya itu ada ya, masing-masing harga saham itu ada 35%, kemudian ada 25% ya, yang lebih dari harga sahamnya 5.000 bisa maksimal 25% itu. Jadi tergantung tick size-nya, harga sahamnya itu tadi berapa kelipatannya itu. Jadi ada sistem auto rejection. Nggak bisa fluktuasi dalam satu hari berlebihan itu nggak bisa. Tapi enaknya apa? Di saat pandemi, kalau dulu naik turunnya sama kan, pembatasannya misalnya harga saham antara tadi 50 sampai 200 rupiah, maka bisa naik 35% dan turun bisa sampai 35%. Itu dalam satu hari ya. Nah, kalau misalnya di situasi pandemi justru enak. Turunnya hanya 7%, dibatasin. Jadi benar-benar investornya dijaga gitu. Jangan sampai yang udah kadung beli tadi naik tinggi, terus kebanting gitu. Turun langsung 35% gitu. Kan enak pada saat pandemi justru. Ini ya. Kalau disuspensi artinya dihentikan sementara. Nggak dihentikan tuh jangka panjang, tergantung. Dicek dulu. Setelah perusahaannya ditanya, ada namanya public expose incidental. Itu pernah kita lakukan di Politeknik Negeri Batam ya, pada saat itu public expose. Oh, bukan yang incidental, yang public expose saja ya. Yang incidental. Jadi seperti Satnusa Persada itu juga ada public expose incidental ya. Itu harga sahamnya pada saat Satnusa itu mendapatkan tender dari dulu katanya itu iPhone yang mau dikerjakan di Batam gitu ya. iPhone mau diproduksi di Batam. Nah, itu udah langsung meningkat tuh harga saham Satnusa tuh, padahal sebelumnya itu hanya tidur aja gitu ya. Istilahnya hanya bergeraknya sedikit, nggak signifikan. Tapi ketika kerjasama dengan pihak luar ya, nah itu akhirnya ada isu-isu yang berkembang sehingga harga sahamnya naik. Katanya iPhone mau dikerjakan di Satnusa Persada. Wah, gitu ya kan. Siapa sih yang nggak kenal iPhone gitu. Makanya itu yang membuat sahamnya naik. Ternyata dia hanya mengerjakan produk home appliance-nya memang dari perusahaan Pegatron yang memproduksi iPhone juga gitu. Jadi seperti itu dihentikan sementara. Nanti ketika sudah ditanya seperti apa, ada isu apa, nah Bursa Efek akan membuka suspensinya lagi. Itu. Pak Muhammad Zulkifli atau Mas Muhammad Zulfikri ya.
Oke, sepertinya ada yang ingin bertanya Bu, tapi karena kita waktunya terbatas, juga Ya, mungkin Ibu mau ngabuburit atau teman-teman yang luarnya, tapi iya, masih atau persiapan untuk berbuka puasa ya berbuka puasa. teman-teman. Jadi sudah sangat jelas teman-teman, sudah kalau saya bilang sih Bu, udah nggak ada alasan lagi kita untuk tidak nabung saham Bu. Seperti jaket saya yang pernah dikirim Bursa Efek Indonesia, yuk nabung saham. Oke Tan. Sebelahnya sebelah kiri, Mas. Ya Terbalik. iya, terbalik ya nih ya sebelah kiri. Iya. Oke Iya. teman ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Ibu Novi selaku pemateri untuk hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join ini tadi sampai dengan 120 mungkin sudah pada live, ada yang sudah live atau Iya. koneksi jaringan kali Bu ya. Iya, Bapak. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan yang untuk yang belum mengisi absensi dipersilakan untuk mengisi absensi. Untuk mungkin pertanyaan yang belum terjawab, kita akan ada sesi lagi ke depan. Tetap jalin silaturahmi ya teman-teman semua, karena silaturahmi untuk kita terus menjalin informasi satu sama lainnya. Mas, ada satu yang saya sampaikan tadi, kan saya mau kasih webcast untuk 10 orang ya. Nah, nanti kita akan undi dari semua yang hadir ya. Oke. Kita akan pilih ya. Jadi kita akan pilih, kita buat kocokan, nanti kocokannya secara mekanisme ya ada, itu nanti pasti akan diinformasikan melalui email ya. Nanti kita akan serahkan hadiahnya ke Politeknik Negeri Batam. Oke. Gitu. Jadi karena waktunya habis, nggak bisa ngasih kuis nih ya. Lebih 15 menit ya waktu kita masih. Iya Ibu, takutnya Ibu masih ada acara nanti. Oke ya Ibu, terima kasih banyak Ibu dan teman-teman semua untuk hari ini. Saya rasa cukup. Sangat menarik sekali tentang materi kita untuk pada hari ini terkait pembelajaran kita untuk saham, untuk berinvestasi ya teman-teman ya. Masih muda, saran saya belajarlah untuk berinvestasi ya teman, agar di masa tua kita bisa menikmati hasil dari investasi yang kita berikan. Oke, Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika selama memandu acara, saya selaku moderator mohon undur diri. Untuk selanjutnya saya balikkan ke MC kita. Baik, MC, ya, oke. terima kasih Bapak Zain yang telah menjadi moderator kita pada kuliah umum hari ini, serta sudah memandu sesi tanya jawab dan pemaparan materi. Mohon maaf Bapak, tadi jaringannya tidak bisa, jadi Bapak yang opening tadi. Iya, nggak apa-apa. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ibu Indra Novita yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan untuk teman-teman semua, ini ada kuesioner yang harus diisi dan juga absensi kehadiran yang sudah ada di kolom chat. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya akan mendapatkan hadiah dan bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera juga di kolom chat. Oke. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih stay dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri hari ini, Ibu Indra Novita, yang sudah banyak memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Baiklah semuanya, sekian kuliah umum pada sore hari ini. Mohon kekurangan dan kesalahan, serta kendala jaringan tadi. Saya Syakira Delia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih. Izin live ya, Mas. iya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima Sampai kasih. ketemu di lokasi bukber Bu. Terima kasih.